Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi as-salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam Sabtu tanggal 4 Safar 1446 Hijriah, dikumpulkan kita di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia, mengerjakan amal yang mulia. Mari kita niatkan i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang kedua, kita niatkan thalabul ilmi. Dan yang ketiga, kita niatkan intidharus shalah, menunggu waktu salat. Karena sepanjang kita menunggu waktu salat itu, Allah akan mencatat kita melaksanakan ibadah salat. Dan kita niatkan pula berziarah, mengunjungi rumahnya Allah Subhanahu wa taala, karena masjid ini adalah Baitullah, rumahnya Allah. Bil khusus kita kirimkan bacaan suratul Fatihah kepada muallif kitab Bidayatul Hidayah, yakni Imam Al-Ghazali, dan syarihnya kitab Muraqil Ubudiyah, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian juga untuk guru-guru kita hingga ujung sanad mereka. Kemudian kepada orang tua kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin semuanya, wabil khusus kaum muslimin di Palestina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu al-imam al-Ghazali fi kitabih Bidayatul Hidayah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa hadhihi hay'atus salatil munfaridi. Inilah, kata beliau, bentuk hormat atau susunan daripada salat munfarid, salat sendirian. Sudah kita bahas di dua pertemuan sebelumnya, dimulai dari takbiratul ihram, di mana andakan tangan, di mana menghadirkan hati, kemudian mengandak tangan di dada, bagaimana cara mengandaknya, kemudian i'tidal dengan mengangkat tangan dari berdiri kepada ruku, takbir tanpa disertai mengangkat tangan. Kemudian berdiri dari i'tidal menuju sujud, takbir disertai dengan mengangkat tangan. Kemudian bagaimana
rukuk kita, di mana menandak tangan, yakni sejajar dengan bahu. Kemudian bagaimana disunahkan merenggangkan tangan, disunahkan mengangkat perut, segala macam sudah kita bahas. Kemudian bagaimana julus baina sajadatain atau disebut duduk iftiras, kayak apa tata caranya sudah kita bahas. Kemudian bagaimana duduk tawarruk, kenapa disebut tawarruk sudah kita bahas. Bagaimana duduk istirahah sudah kita bahas. Bagaimana salam, yakni kita memulai salam saat wajah kita masih menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ketika assalamualaikum wajah kita masih menghadap kiblat. Nah, kemudian ketika salam pertama kita niatkan untuk mengakhiri atau membatalkan sholat. Sambil kita mengucap salam kepada jamaah yang ada di sebelah kanan kita, baik dari kalangan manusia, kalangan malaikat, kalangan jin muslim. Kemudian salam yang kedua hukumnya sunnah. Jadi setelah assalamualaikum warahmatullahi, kembali dulu. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Kita niat memberikan salam kepada jamaah yang ada di sebelah kiri, baik dari kalangan manusia, kalangan malaikat maupun kalangan jin muslim. Sudah kita bahas itu. Termasuk ketika tasyahud awal kita meletakkan tangan begini, yang kiri begini, ujung jari ada di ujung lutut. Nah, itu apa yang sudah kita pelajari diamalkan. Setidaknya pian sudah mendapatkan rujukan kitabnya di kitab ini. Abuya masih melihat ada santri yang belum mengamalkan. Belum mengamalkan bentuk-bentuk gerakan-gerakan di dalam sholat tadi. Nah, ini diajarkan untuk diamalkan. Al-ilmu lil amal. Ilmu itu untuk diamalkan. Bukan sekedar diketahui tapi kemudian tidak diamalkan. Sebisa mungkin kita amalkan. Kemudian kata Imam Ghazali, wa imadus salatil khusyu'u wal hudurul qalbi. Dan pilarnya salat, ya, salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama atau pilarnya agama. Man aqamaha faqad aqamad-din, siapa yang menegakkan salat maka dia menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad-din, siapa yang meninggalkan salat sungguh dia telah meruntuhkan agama. Jadi salat itu pilar atau tiangnya agama, dan salat itu sendiri punya aimat, punya tiang, punya pilar. Apa pilarnya salat? Al khusyu'u wa hudurul qalbi. Khusyuk yaitu keadaan di mana kita konsentrasi, fokus pada bacaan-bacaan dalam sholat. Hudurul qalbi, hadir hati kita. Jangan awaknya di masjid, tapi hati pikirannya di lapangan. Awaknya di masjid, hati pikirannya main kelayangan. Nah, itu tidak khusyuk dan tidak hudurul qalbi. Ma'al qiraati wa dzikri bit tafahum. Imam Ghazali, khusyuk wa hudurul qalbi itu apa? Disertai dengan qiraah, bacaan-bacaan. Jadi suratul Fatihah itu dipahami bujur artinya apa, huruf kata demi katanya. Ayat-ayat Al-Qur'an, surah-surah yang dibaca setelah suratul Fatihah dipahami. Makanya antum di sini belajar bahasa Arab, belajar mufradat, diajari membuka kamus, itu nikmat tersendiri. Ada orang puluhan tahun sholat tapi tidak paham bacaan sholat. Bahkan suratul Fatihah pun mereka tidak paham. Nah, antum ada Quran hufaz, itu ada terjemahnya, sekaligus sambil dipahami terjemahnya. Dengan memahami terjemahnya, insya Allah menghafal lebih mudah. Sambil dipahami maknanya. Wa dzikir dan zikir-zikir yang ada dalamnya, subhan rabbil azim, subhan rabbil a'la, dengan pemahaman.
Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, berkata Imam Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmati beliau, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ilal uqubati asra'u. Setiap salat yang tidak hadir di dalamnya, di dalam salat itu al-qalbu, hati, fahiya ilal uqubah, maka ia pada uqubah, ada sanksi, ya hukuman, asra'u, lebih cepat. Jadi jangan sampai salat kita itu justru menjadi hukuman gasan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yusalli salata fala yuktabu lahu minha sudusuha wala ashruha. Nabi kita bersabda, sesungguhnya seorang hamba, sungguh dia melaksanakan salat, fala yuktabu lahu, tidak dicatat baginya, minha, dari salatnya, sudusuha, seperenamnya, wala ushruha, sepersepuluhnya, wa innama yuktabu lil abdi min salatihi biqadari ma aqala minha. Hanyalah yang dicatat bagi seorang hamba dari salatnya adalah dengan kadar apa yang akalnya, kekhusyuannya, hudurul qalbinya, minha, dari salatnya. Amunnya full, inya khusyuk, full juga catatan pahalanya. Bila 70% khusyuknya, 70% dicatat. Bila 50%, 50%-nya mahaya bang, pikiran kemana-mana, 50% yang dicatat. Bila 30%, 30%. Bila pray lalu, ada khusyuk-khusyuknya sama sekali, tidak ada yang dia peroleh dari sholatnya. Nah, jadi jangan mendustai diri kita, jangan mendustai Allah. Yang rugi kita seorang. Kisah khusyuk padahal ada. Atau sholat Ustadz Melius di muka jadi imam. Ustadz-ustadz yang lain kedada aman dia jaga, ada ustadznya di belakang. Begaru-garu, mengibit kawan, menapak kawan. Ustadz Melius kada melihat, tapi Allah melihat. Nah, itu ngarannya menipu diri sendiri. Atau yang lebih parah lagi, bila di masjid, masya Allah, rukuknya, sujudnya, bacaannya bagus benar. Tapi bila di rumah seorangan, mau sholatnya ekspres, super kilat, kada ada tumak ninahnya. Nang dibaca ina atau ina. Yang seperti ini dia bukan sedang menipu Allah, tapi dia sedang menipu dirinya sendiri. Yang rugi bukan Allah, yang rugi bukan kami, yang rugi seorang. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Ujar Nabi kita, innal abda idza shalla fi alaniyati fa ahsana wa shalla fi sirri fa ahsana. Sungguhnya seorang hamba jika dia salat dalam keadaan ramai, bagus. Berjamaah di masjid, salatnya bagus, khusyuknya, khuduknya, hudurul qalbinya, tumak ninahnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya digawe. Fa ahsana shalla fi sirri fa ahsana. Jadi wa shalla fi sirri fa ahsana. Ini pas salat sorangan bagus juga. Sama, kada ada bedanya di tengah orang banyak atau sorangan sama. Qala Allah Ta'ala, maka Allah nanti berfirman, hadza abdi haqqan. Ini bujur-bujur hambaku. Ini benar-benar hambaku. Yang kada berdusta. Di hadapan manusia orang banyak
bagus. Tapi begitu sorangan, ekspres, tumak ninahnya kereda. Nah, ini berdusta berarti. Maknanya apa? Dalam kitab Muraqil Ubudiyah disebutkan, wal makna anil abda idza shalla fardan aw naflan, sesungguhnya seorang hamba jika dia salat fardu atau salat sunnah, haitsu yarahun nasu fa ahsanu shalah, ketika manusia melihat bagus salatnya, bi an atabi mayatlubu fiha wa lam yarahu biha, pas kada dilihat manusia kayak itu juga sama. Wa shalla haitsu la yarahu ahadun fa ahsanu shalah, jika ada satu orang yang melihat bagus salatnya, bi an ata bi arkaniha wa syurutiha wa mustahabatiha min khusyu'in wa nahwihi, dia melakukan rukun-rukunnya, syaratnya, sunnah-sunnahnya, kekhusyuannya dan lain sebagainya. Wa kana wafiqan inda hududillahi mutamatsilan awamirahu wa mujtaniban limanahihi, dia menyesuai ketentuan-ketentuan Allah, menyesuaikan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangan Allah. Asnallahu alaihi wa nasyara thana'ahu bainal malaikati fayuhibbunahu, maka Allah akan memuji hambanya ini dan menyebarkan pujiannya itu di hadapan para malaikat, maka akhirnya malaikat mencintai orang ini. Jadi fokusnya lawan Allah Ta'ala, fokusnya bukan karena manusia. Amalnya di hadapan manusia maupun ketika sir sendirian sama, bahkan mungkin lebih baik. Di kitab At-Tibyan disebut, bila jadi imam di hadapan manusia nang hendap-hendap aja, tapi bila salat sendirian nang panjang-panjang. Itu artinya dalam kesendirian dia lebih baik. Maka orang yang seperti ini Allah langsung yang memujinya di hadapan para malaikat. Maka kemudian para malaikat mencintainya. Ayo. Dia viral di langit meskipun tidak viral di bumi. Jadi pembicaraan, jadi buah bibir di langit. Summa taqa'u mahabbatuhu fi qulubi ahlil ard, ketika penduduk langit itu cinta dengan hamba ini, maka kemudian cinta pula lah hati-hati penduduk bumi atas izin Allah. Ini kan fokus kepada manusia, fokusnya kepada Allah. Tapi Allah yang maha membolak-balik hati manusia, yang mengolah kemudian ahlus sama wa ahlul ard, cinta lawan orang ini. Penduduk langit lawan penduduk bumi, cinta lawan orang ini. Itu rahasianya kenapa para wali-wali Allah itu uzlah, misalkanlah jauh pada manusia, tapi begitu dia meninggal orang mendatangi, orang menziarahi. Ada di antara wali Allah itu yang mastur, tidak masyhur, tidak terkenal. Ya kalau Zakwan, ya kalau lalu mastur meninggal sekalinya, begitu meninggal mengeramat, diziarahi orang. Padahal Bahri waktu hidup kada terkenal, kada pernah sidin masuk YouTube, kada suah viral, kada suah diundang orang ceramah misalkan, kada suah diminta orang jadi bintang film, Saranjana kah misal. Ustadz jadi bintang film Saranjana, mau kada misal. Nah, tapi begitu dia meninggal, dia viral, dicintai oleh ahlus sama wa ahlul ard, ahlul penduduk langit dan penduduk bumi. Itu mudah. Jadi memadahkan itu anaklah. Jadi mestinya amal kita baik ketika di tengah rame maupun sendirian hendaknya sama. Separagraf lagi. Kita masuk ke adabul imamati wal qudwati. Bisa dibaca qudwah dengan mendomahkan huruf qaf, boleh pula dengan mengkasrahkan huruf qaf. Jadi adabul imamati wa qudwa wal qudwati, boleh juga wal qidwati.
Di Muraqil Ubudiyah disebutkan bi kasril qaf wa yajuzu dhammuha. Kada qalahu Ar-Rasyidi kama fis sihah. Jadi boleh didomahkan, boleh dikasrahkan. Demikian yang disebutkan Ar-Rasyidi dalam kitabnya As-Sihah. Adab-adab imamah, maksudnya salat berjamaah wa qudwah dan mengumpati imam. Yambaghi lil imami ay yukhaffifas salata. Hendaklah bagi seorang imam dia meringankan salat menjadi imam. Jadi bacaan surah-surah yang pendek. Sudah kita bahas sebelumnya. Nabi kita pernah bersabda, "Idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif." Jika salah seorang di antara kalian menjadi imam bagi manusia, maka ringankanlah. Fa inna fihi mudda'ifa wal kabira wa dzal hajati. Karena di antara jamaah itu ada orang yang dhaif, orang yang lemah lintuhutnya, tuhasidin sudah menggitir bedak lawasan berdiri. Al-kabir ada orang tua, ada ibu-ibu menggendong anaknya. Pernah bahari itu salat Idul Fitri, Abuya jadi khatib. Imamnya ini panjang benar bacaan. Sidin hafal Quran 30 juz, panjang benar. Jadi sampai ada kisah tentang itu, ada ibu-ibu sampai batal salat 5 kali. Batal salat 5 kali. Kenapa? Anaknya menangis. Kajar anaknya menangis di belakang. Ya kada paham-paham juga si imam. 5 kali membatalkan salat. Nah, jangan gitu. Wadzal hajah, ada orang yang ada hajat. Wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Tapi kalau salat sendirian panjangiha sakandak hati, kada masalah. Nah, menjadi imam falyukhaffif jangan begitu. Qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, berkata Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah, pembantunya Rasulullah selama 10 tahun lamanya. Ujar sidin ma salaitu khalfa ahadin salatan akhaffa wala atamma min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah salat di belakang seorang pun dengan satu salat akhaffa yang lebih ringan, wala atamma tapi lebih sempurna lah rukun-rukunnya, tumakninahnya, min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baik salat ya salat Rasulullah. Jadi guru kami memadahkan gini, salatnya abah guru sekumpul nang kaya di kitab tuh Pak. Salatnya abah guru sekumpul nang kaya di kitab gitu. Artinya apa? Apa nang ada di kitab nang kita baca, terutama sebelumnya tuh. Pertemuan malam semalam tuh. Intinya di sana. Nah, itu kita amalkan. Pertemuan malam Sabtu semalam tuh. Itu diamalkan. Laju benar kada, lambat benar kada. Ini kadang ada yang jadi imam laju benar. Di belakang hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar ya. Dah 4 ya. Daripada tertinggal 2 rukun fi'liyah batal juga. Kita nih makmum jadi batal karena tertinggal 2 rukun fi'liyah. Jadi kada boleh juga kelawasan tertinggal sampai 2 rukun fi'liyah batal makmum. Gara-gara imam laju benar. Wala yukabbiru ma lam yafrughil muadzinu minal iqamati. Nah, itu jelas lah. Janganlah imam itu mengangkat takbir Allahu akbar sebelum muadzin itu selesai iqamat. Nah, tuntungakan iqamat. Semalam masih mendengarlah ada nang iqamat tu qad qamatis shalah, tu qad qamatis shalah.
dia dari mana datangnya tu? Tiba-tiba tu qad qamatis shalah, tu qad qamatis shalah. Ayo, yang merasa jangan lagi. Yang lain yang mendengar tagur. Bemik soalnya tuh kedengaran masyarakat sopan kita. Qomat tu qad qamatis shalah, tu qad qamatis shalah. Ya kalau Ryan kah? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, kalau hendak diwasal, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Jadi tunya itu nang kedua aja, jangan nang pertama belum apa-apa langsung tu qad qamatis shalah, tu qad qamatis shalah. Jangan lagi. Wa ma lam tastawi sufuf, dan juga janganlah imam itu takbiratul ihram sementara shaf belum lurus. Maka disunahkan melihat dulu ke jamaah, mengingatkan, Nabi kita mengingatkan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, jar Nabi kita. Luruskan, rapatkan shaf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf, sesungguhnya lurus dan rapatnya shaf min tamamis shalah, di antara sempurnanya salat. Dalam riwayat lain min iqamatis shalah. Maka nanti ada khilaf kata para ulama. Ada yang mengatakan rapat dan lurusnya shaf itu sunnah, ada yang berpendapat rapat dan lurusnya shaf itu wajib. Ada khilaf. Kalau min tamamis shalah berarti sunnah. Kalau min iqamatis shalah berarti wajib. Dalam hadis lain Nabi kita mengatakan, sawu sufufakum wala takhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bercerai-berai, ada yang memaju, ada yang memundur, ada yang ranggangnya jauh benar. Takhtalifu sufufakum, takhtalifu qulubukum. Berselisih shaf kalian, berselisih pula hati kalian. Jadi kalau hendak hati kita bersatu, Allahumma alif baina qulubina, satukan shaf kita, luruskan shaf kita. Nah, maka imam lihati dulu. Kalau sudah terlanjur menghadap kiblat, toleh kanan, toleh kiri. Pastikan lurus, rapat, hanyar Allahu Akbar. Kemudian yarfa'ul imamu sautahu bitakbirat. Imam meninggikan suaranya ketika takbir Allahu Akbar. Nah, jangan Allahu Akbar hanya panjang. Sama di TPA tuh Bismillahirrahmanirrahim. Tang mana panjang? Bismillah. Harus saja. Bismillahirrahmanirrahim. B-nya itu ada di mana datangnya? Sama kan? Allahu Akbar. Belagu, sekanya lagunya salah. Jangan juga Allahu Akbar. Gimana barnya panjang? Wala yarfa'ul ma'mumu sautahu illa biqadri ma yusmi'u nafsahu. Makmum jangan meninggikan suara kecuali makmum yang ditugasi pemberi isyarat. Kayak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ujar imam Allahu Akbar, dia bilang Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ada satu tugas yang ditugasi Sami Allahu liman hamidah, itu memang ditugasi. Mohon kada ada tugas jangan nyaring pada imam. Hanya ada di masjid-masjid tertentu. Jadi imam Allahu Akbar, dia bilang Allahu Akbar, mau nyaring pada imam. Biqadri ma yusmi'u nafsahu, sekedar dia mendengar gasan dirinya. Nah, jelaslah. Kemudian wayanwil imamul imamata liyanal fadla. Hendaklah imam, nih yang biasa jadi imam bukan SMA, berniat menjadi imam liyanal fadla, supaya dia mendapatkan fadilah. Karena jadi imam itu boleh kada berniat imaman, kada apa-apa.
tapi hitungannya salatnya munfaridan. Kada dapat pahala berjamaah. Makmumnya pang sah. Jadi sesuai dengan niatnya masing-masing. Jadi imam misalkan usolli fardal isya'i arba raka'atin lillahi ta'ala, kada terbuat imaman, sah salat. Karena dia mustaqil, dia independen, dia merdeka, bebas. Inya tuh diumpati bukan mengumpati. Nah, makmum bang sah kada? Bermakmum dengan orang yang tidak imaman, sah. Tapi kalaunya makmum, nah itu harus membuati makmuman. Usolli fardul isya'i arba raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Jangan sampai kada membuati makmuman ketika berniat, tapi mengumpati gerakan-gerakan imam, termasuk menghadang imam salam segala macam. Itu mengumpati lah. Tapi kada dapat tiket. Nah, itu istilahnya penumpang gelap ngaranya. Ada bis, ada taksi, tahu-tahu masuk, ada bayar tiket. Nah, itu tidak sah. Jadi bagi imam itu liyanalal fadla. Fa idza lam yanwi sahhat salatul qaum. Itu tadi. Jika si imam itu tidak berniat imaman, sahlah salatnya kaum, maksudnya jamaah. Idza nawau al-iqtida bihi wa nal fadlul qudwah. Jika mereka berniat mengikuti imam, ya si makmum nih wa nalul fadlul qudwah. Si makmum tetap dapat pahala berjamaah. Hada akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.